Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mari kita coba membahas tentang kisi-kisi ya, penilaian akhir semester untuk kelas 3 IPA dan 3 IPS. Berikut kisi-kisinya ya. Jadi di sini ada 9 soal untuk dimensi 3. Jadi dan ada 12 soal 11 soal untuk statistika, seragam dan IC. 5 IC soal ini ya, soal literasi dan numerasi. Oke, itu yang soal nomor 1 ya. Siswa dapat menentukan jarak titik ke garis. Oke, nah jadi menentukan jarak titik garis. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak titik garis dengan kondisi tertentu. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jarak titik ke bidang. Ya. Oke, jadi kita bahas yang 1 dan 2 dulu ya. Oke, kita pakai pen dulu sini. Oke. Untuk jarak titik ke garis. Jadi kalau misalkan kita punya kubus, sini kata kuncinya. Kalian bisa menentukan Pitagoras ya. Pitagoras. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini, jadi kalau misalkan ini 4 cm, berarti ini 4 akar 2. Ya. Jarak titik garis, terus misalkan dari jarak titik D ke BG. Jadi langkah pertama memang harus mencari garis segitiganya di sini ya. Garis segitiga D, G, D. Ini 4 akar 2 ya. 4 akar 2. 4 akar 2. Jadi jarak D ke DG, jarak dari sini ke sini. Ini kan sama nih, kan segitiga sama sisi, jadi sini adalah 2 akar 2, separuhnya ya. Jadi T. T sama dengan akar dari 4 akar 2 kuadratin dikurangi dengan 2 akar 2 kuadratin. Sini 16, 32, yang ini kurang 8, 4 ya, 24 berarti 4 kali 6, 4 kali 6 berarti 2 akar 6. Nah, seperti itu salah satu contohnya ya. Jadi jarak titik ke garis. Bisa juga jarak titik C ke BG. Jarak C ke BG. Jarak C ke BG berarti separuhnya diagonal, jadi setengah kali diagonal. Diagonal bidang. Jadi setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Ini itu tentang jarak titik garis. Intinya atau misalkan gini, jarak titik B ya, jarak titik B ke AG. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin AG ini ya, jadi ada segitiganya ini ya, ini B, berarti jarak ini ke sini, berarti dia menggunakan luas segitiga sama dengan luas segitiga. Yang B, yang ini adalah 4, yang ini 4 akar 2, yang sini 4 akar 3 karena diagonal ruang. Sehingga luas segitiganya setengah, setengah kali alih kali tinggi, jadi 4 kali 4 akar 2 sama dengan 4 akar 3 kali tinggi. Tingginya ini adalah jarak antara B ke AG. Ya, seperti ini. Ini berapa? Jadi habis, jadi 4 akar 2 per akar 3. Oke. Akar 3,
4/3 akar 6. Nah, seumpama ya konsepnya tentang itu ya. Jadi kalau jarak titik ke garis. Next. Yang kedua, jarak titik ke bidang ke garis menurut kondisi tertentu. Kondisi tertentu itu misalkan ada titik lain, misalkan titik P di tengah-tengah apa gitu kan, berapa jarak titik ini ke sini. Tetap kata kuncinya ya. Kata kuncinya tetap yang tadi, luas segitiga sama luas segitiga, atau satu lagi kalau misalkan kalian belum dapat, jadi misalkan ya, ini misalkan ada segitiga, ini misalkan 4/2, ini misalkan 2, ini misalkan 3 misalkan ya. Berapa jarak titik? Nah, okay. Jarak titik misalkan A, B, C, jarak titik ke AB berarti tinggi ini, maka menggunakan aturan kosinus ya. Jadi kosinus theta sama dengan yang mengapit siapa? Yang mengapit 2/3 kuadratin dikurangi depannya 4/2 kuadratin. Itu saya tandai. Saya tandai masih kita tadi. N kurs per 2 kali 3 dan 2. 4, 9 kurangi apa namanya? Oh salah. Ini misalkan 5, misalkan 3. Tadi lagi, nomor lagi. Oke, itu yang ketiga jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, terus sudut antara garis dan bidang. Jarak titik ke garis tadi sudah, jarak titik ke bidang pada limas. Oke. Nah, jadi jarak titik ke bidang di sini dan titik itu tegak lurus bidang tadi. Ya. Jadi ada banyak contoh titik ke bidang, kalian bisa lihat contoh di latihan ya di sebelumnya. Sudut antara garis dan bidang. Oke, coba dilanjutkan tadi ini. Ini jadi per 2 kali, ini 5 nih kayaknya. Kuadrat. Ini 32, 5 kuadrat berarti 25. 2 kali 5 kali 3. Nah, nanti dapat cos theta ya. Setelah dapat cos theta, kita cari sin tetanya. Oke. Ini misalnya berapa nih? Ini 25, 34 berarti kan 2 per 2 kali 5 kali 3. Berarti 1/15. Ini masih cos theta. Sehingga untuk mencari sin tetanya, sin theta ini kan 1/15. Berarti sini 225 dikurangi 1. Jadi 224. Nah, seperti itu. Sehingga T-nya, dari setelah dapat T adalah berapa? Miringnya kan 5 kali sin theta. Jadi 5 kali akar 224 per 15. Ya. Next ya. Sekarang jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang ini jaraknya tegak lurus ya. Jarak bidang misalkan ini jarak titik ke bidang. A, B, C, D, E, F, G, H. Kayak misalkan jarak jarak C ke bidang BDG misalkan. Nah, ini. C ke BDG. Ingat dari sini adalah sepertiga kali diagonal ruang. Berarti sepertiga kali ya tergantung kalau misalkan 6 berarti 6 akar 3. Diagonal ruang kan 6 akar 3. Akar 3 ada akar 3. Ini jadi 2 akar 3. Nah, itu ya. Jarak titik ke bidang. Seperti ini. Next.
Oke. Di sini merancang yang berkaitan dengan Ini kesehatan. jadi, terus juga siswa dapat menentukan sudut antara garis dan bidang. Ingat ya, untuk garis dan bidang, hubungan sin, demi, kos, sami, tan, desa, depan, samping. Jadi kalau misalkan Bapak punya, dari komponen kebugaran tersebut atau unsur kebugaran tersebut, apa itu Pak unsurnya? Misalkan ada sudut antara apa itu Pak komponen kekuatan daya tahan? Nah, itu hanya komponennya. Jadi nanti di antara komponen BG ini nanti akan ambil dan bidang alas. Apa yang berkaitan dengan kekuatan? BG dan bidang alas seperti BG dan ABCD. Ya udah, yang ini ya. Berkaitan dengan daya tahan pernapasan, ya. Kelincahan, kecepatan, keseimbangan dan koordinasi. C ini G, ini berarti sudutnya. Yang di bawah itu mempraktekkan. Ini misalkan 6 akar 2. Ini sudutnya berapa? 90 bagi 2, 45. Gitu. Kalau misalkan bentuk yang lain, misalkan dari sini OG, ini Bapak singgung sedikit karena ini garis OG dan kesehatan pribadi bidang ABCD. Tindakan untuk menjaga dan memelihara. Intinya adalah untuk menjaga dan memelihara kesehatan, ya. OC, kesehatan pribadi. Selama pandemi COVID-19, kesehatan merupakan prioritas. OC kan semua orang. OC kan setengahnya ya. OC adalah setengah dari AC. Berarti setengah kali 6 akar 2A, jadi 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Ini 6. Yang ini lihat saja 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Kalau olahraga itu atau olahraga rutin itu 3 kali saja, tapi di sini mau buat 4 sampai 5 supaya kalau lebih rajin untuk meningkatkan daya tahan. Tapi di sini nanti ada soal agar kebugaran tetap terjaga. Kamu perlu menerapkan C, ini jadi 3 akar 2, yang ini 6, yang ini 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Jadi 36 tambah 18, jadi 40, 54. 54 itu berapa? 9 kali 6, jadi 3 akar 4. Kalaupun tidak boleh mengkonsumsi vitamin. Oke, di situ. Jadi di sini alfa. Jadi sin alfa sama dengan demi depannya 6, ini 3 akar 6, jadi sini 2 per akar 6. Oke, begitu pelajarannya berkaitan dengan itu sin alfa, cos alfa juga. Satu komponen antar unsur, yang pertama yaitu kekuatan otot ini sebagaimana yang yang ke-6, jika dapat menentukan sesuatu jarak antara titik ke bidang pada limas ya. Siswa dapat menentukan jarak kedua titik pada unsur kubus. Terus siswa dapat menentukan besar sudut antara 2 garis pada kubus, sinus atau kosinus sudut antara 2 garis. Nah, selanjutnya ini tentang statistika ya. Tentang masalah berkaitan dengan tabel frekuensi kumulatif, simpangan baku, terus kuartil 1 dari tabel distribusi, terus desil ke 1, desil ke I ya, kuartil ke I, terserah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 1, 2, 3, terus masalah contohnya adalah berlari. Masalah ini rata-rata berkaitan dengan rata-rata ya, mana rata-rata gabungan kelompok 1, kelompok 2 dan sebagainya. Siswa dapat menemukan ukuran penyebaran data jenis ragam, jadi bisa menentukan ragam ya. Ragam ini langkah pertama cari rata-rata, kemudian masing-masing nilai dikurangi rata-rata kuadratin dapat ragam. Terus masalah kuartil, jadi nanti di dalam tabel itu ada yang belum diketahui di masalah kuartil berapa nilainya agar menghasilkan kuartil tersebut. Terus unsur pada tabel distribusi frekuensi ya, jadi kalian bisa lihat unsurnya mana, kelasnya mana, intervalnya, terus panjang kelas dan sebagainya. Baru rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini kalian berlomba-lomba untuk menghitung rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi. Jadi cari nilai tengahnya dari masing-masing interval, kalikan dengan frekuensi, jumlahkan semuanya, dibagi banyak data. Selesai.
dan tahu komponennya Oke. apa. Jadi untuk soal pas ini semuanya hitungan ya nak ya, jadi tidak seperti mid masih ada yang belum hitungan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.